meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya. Ya, oke. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung, akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkait dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada peristiwa hukum yang menyertai itu. Amplopnya masih ditutup, semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa yang terjadi di musola terkait dengan saya, maka kemudian dia menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Rekan-rekan pers, ketika ketidakadilan terjadi, maka disitulah respek terhadap kemanusiaan itu akan hilang. Sehingga ini seharusnya menjadi concern kita bersama. Kalau toh saya memang ditarget secara politik untuk masuk tahanan, masuk penjara dengan melakukan upaya daur ulang terhadap suatu proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan terhadap perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini, dan semoga seruan kami sejak tanggal 17 Februari agar saudari Tio bisa melanjutkan pengobatannya itu dapat dibuka pintunya oleh KPK. Sekali lagi, ini bukan persoalan hukum lagi, dalam masalah kemanusiaan yang harus kita buka. Kita malu sebagai warga bangsa ketika negara tidak bisa memberikan ruang. Saya masih ingat ketika Pak Dahlan Iskan saat itu, beliau juga punya status sebagai tersangka, tidak bisa berobat, dibantu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya dibantu untuk bertemu dengan Pak Yusuf Kalla karena alasan-alasan kemanusiaan itu. Kenapa sekarang pintu itu ditutup hanya karena saya dijadikan sebagai suatu target? Maka biarlah saya yang masuk ke tahanan KPK, tetapi saudari Tio yang sudah menjalani penjara, sudah bebas murni, hendaknya jangan lagi dilakukan berbagai halangan-halangan sehingga jiwa kemanusiaan itu sepertinya tertutup. Menurut saya ini pesan yang terpenting ya di balik seluruh proses-proses yang kita lakukan. Saya siap menerima apapun di dalam keputusan pengadilan, tetapi jangan korbankan hak seseorang yang sakit kanker untuk berobat, melanjutkan pengobatannya. Demikian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan kepada penasihat hukum. Kami dari tim hukum mau menyampaikan ya 3 hal. Yang pertama, ini sudah sidang pembuktian yang ketiga, sudah dipanggil 7 orang saksi. Kami berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang hadir adalah saksi yang membuktikan kebersalahan dari Wahyu Setiawan.
Saksi-saksi yang dihadirkan itu untuk membuktikan dakwaan terhadap Agustiani Tio. Saksi-saksi yang dihadirkan selama 3 kali sidang pembuktian ini, saksi-saksi yang mau membuktikan adanya kebersalahan Saiful Bahri dan keterlibatan Doni Tri Iskoma. Pertanyaannya, apakah ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa Pak Hasto? Sampai hari ini kami tidak melihat. Ibu bapak bisa saksikan, sejak awal sidang sampai sore ini, adakah saksi-saksi yang jelas tegas menerangkan adanya keterlibatan Pak Hasto? Tidak ada. Adakah saksi-saksi yang menjelaskan bahwa mereka mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung, dan tahu langsung bahwa uang itu bersumber dari Pak Hasto? Tidak ada. Maka poin yang kedua adalah, ini sebenarnya mengadili siapa persidangan ini nih? Apa mengadili ulang Agustiani Tio? Apa mengadili ulang Wahyu Setiawan? Apa ini persidangan Saiful Bahri? Apa? Ya. Oleh karenanya yang ketiga, sekali lagi ya, mohon maaf Ibu Bapak, kami tidak bosan ya membela Pak Hasto sekuat-kuatnya. Membela Pak Hasto sepenuh-penuhnya. Kalau memang tidak ada bukti keterlibatan Pak Hasto, uangnya bukan dari Pak Hasto, majelis hakim harus berani bebaskan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Saya kira begini. Terima kasih ya kehadiran kawan-kawan semua, masih menunggu kita sampai jam 4 begini. Satu hal saya kira yang pasti dan perlu kita cermati secara baik, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ini mereka pertama belum, atau kalau mau saya sebut, mereka tidak mampu membuktikan dakwaan ke-1 ya, terkait dengan obstruction of justice ya. Sebab di dalam uraian surat dakwaan itu dijelaskan betul siapa yang melakukan apa, tetapi dari 7 orang saksi yang dihadirkan sampai hari ini, belum ada satupun yang menerangkan mengenai peristiwa obstruction of justice ini. Nah, saya nggak tahu kepentingan sebenarnya yang harus kita lihat, kepentingannya mereka ketika itu menjadikan obstruction of justice ini sebagai perkara pokok di dalam perkara ini apa? Ini yang kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, yang saya khawatir adalah justru ini sekedar membuat public opini bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hasto ya, yang sebenarnya buruk. Ya. Kenapa saya katakan buruk? Karena mereka mau mengesankan Pak Hasto ini mau merusak sistem hukum kita. Ya. Bahkan kan selama ini kita tahu seolah-olah larinya Harun Masiku karena perannya Pak Hasto. Nah, akan tetapi sampai hari ini ya, framing terkait dengan penghalangan penyidikan ini tidak pernah mereka bisa buktikan. Kalau dari berita acara yang kami baca, ya, bantahan terhadap ini dilakukan oleh saksi-saksi, kecuali sekali lagi oleh saksi penyelidik atau mantan penyelidik yang menerangkan ada indikasi, ya, obstruction of justice ini. Ini saya kira yang pokok. Saya kira kalau mengenai suap tadi sudah diterangkan oleh teman-teman, apalagi terhadap uang, ya, tidak ada saksi yang real atau secara jelas mengatakan bahwa uang itu berasal dari Pak Hasto. Dan juga tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa ada perintah Pak Hasto untuk menyerahkan uang.
Ya, komunikasi Pak Hasto dengan Wahyu itu adalah komunikasi formal dalam arti bahwa sesudah ada kegiatan yang dilakukan di kantor KPU. Jadi nggak ada urusannya dengan persoalan pemberian uang ini. Saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian kawan-kawan semua. Sedikit saja dari saya, teman-teman. Terkait dengan saksi yang dihadirkan hari ini, saksi Gerard, ini saya coba menyesuaikan dengan putusan 28 tahun 2020. Di dalam halaman 101 menjelaskan bahwa saudara Saiful menelpon saudara Gerard untuk ketemu dengan Harun Masiku. Kemudian saudara Gerard bersiap-siap jam setengah 10 pagi, kemudian dalam perjalanan sampai jam setengah 1. Saya bertanya kepada saudara saksi Gerard, kenapa tidak ketemu Harun Masiku? Karena terlambat, karena macet. Kemudian ketemu dengan Kusnadi. Nah, ini persesuaian dengan putusan nomor 28, yaitu saudara dalam perkara saudara Wahyu dan saudara Tio, bahwa kemudian saksi ini adalah Gerard, bertemu dengan Kusnadi dan mengambil uang tersebut dan berpesan, ini dari Harun Masiku untuk Saiful. Clear ya? Artinya apa? Ini mempertegas lagi bahwa persesuaian putusan nomor 28 tahun 2020 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio di dalam keterangan saksi Gerard menjelaskan bahwa ada pesan bahwa uang dari Harun Masiku untuk Saiful. Supaya apa? Ini bersesuaian dengan putusan di 2020. Ini sesuai juga dengan BAP yang terbaru. Artinya apa, teman-teman? Saya melihat bahwa ini tidak ada hal yang baru. Ini menegaskan lagi bahwa kasus ini adalah kasus daur ulang. Kasus daur ulang yang sudah berkekuatan hukum tetap tahun 2020 dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan ini kita lihat bahwa kasus ini sangat dipaksakan. Karena apa? Karena daur ulang. Nuansa politiknya sangat tinggi. Kenapa saya bisa bilang nuansa politiknya tinggi, teman-teman? Setiap persidangan, kawan-kawan media selalu melihat ada segerombolan massa yang mengatasnamakan pendukung KPK. Pertanyaan saya, apakah sekarang KPK sudah punya relawan? Sudah ada pendukung? Anggarannya dari mana? Mereka bisa melakukan demo, bisa mobilisasi. Pertanyaan kami itu dari mana? Nah, ini semakin mempertegas bahwa memang Mas Hasto adalah tahanan politik dan ini adalah pengadilan politik. Karena apa? Ada orang datang ke pengadilan terus melakukan demo agar supaya Mas Hasto diadili. Menurut saya cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dalam penegakan hukum kita yang modern ini. Dan ini tidak boleh kita biarkan dan kita terus akan melawannya melalui jalur hukum. Teman-teman media, terima kasih untuk liputannya dan semoga semuanya ya. Sedikit terkait dengan tadi kan uang 850 itu kan diberikan oleh Kusnadi, yang Kusnadi itu kan kalau dalam informasi backgroundnya kan itu staf pribadinya Hasto atau apalah sekretaris atau apa gitu. Nah, itu apakah ada kaitannya semua? Kenapa Kusnadi kan begini ceritanya, itu kan Saiful telepon sama Gerard untuk ketemu sama Harun Masiku. Kemudian dalam perjalanan Gerard nyampe itu 12:30. Gerard sampaikan bahwa dia terlambat. Artinya apa? Harusnya dia ketemu sama Harun Masiku, tapi dia terlambat. Dia ketemu sama Kusnadi. Kusnadi menjelaskan bahwa ini ada titipan dari Harun Masiku untuk Saiful. Ini bersesuaian dengan putusan 2020. Saya ini kan patokannya putusan 28 2020. Clear kan? Artinya apa? Uang itu bukan dari Hasto Kristianto, tetapi dari Harun Masiku.